Intelektual adalah pihak yang sering disebut sebagai pemikir, penyelesai masalah, peduli pada urusan bangsa dan negara, bijak, berwibawa, menjadi teladan, dan bermoral tinggi, serta terhormat. Status intelektual secara umum disandang oleh para pendidik dan pengajar di perguruan tinggi. Dengan definisi intelektual tersebut, maka makna penurunan kadar intelektualitas adalah ketika para intelektual menurun kualitas dari predikat yang disandangnya sebagai intelektual, yaitu berkurang kewibawaannya, berkurang kepeduliannya kepada masalah bangsa, cenderung kepada urusan diri sendiri, berkurang keteladanannya, hingga menurun juga kadar moralnya. Sebagai contoh, akhir-akhir ini banyak kita dengar berita menyedihkan yang lahir dari institusi pendidikan paling tinggi, yakni kampus. Antara lain, kasus dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh 2 orang dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kasus pelecehan seksual oleh dosen kepada mahasiswa di Universitas Mataram. Kasus plagiasi oleh dosen Universitas Nasional. Dan kasus rekayasa persyaratan permohonan guru besar yang dilakukan oleh 11 dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Menilik dari kemasifan masalah di atas, kita bisa melihat banyak kasus termasuk terjadi di beberapa perguruan tinggi. Tentu ini tidak dapat dilihat sebagai masalah personality semata. Ada hal yang sifatnya saling terkait antara individu, lingkungan, dan sistem yang melingkupi para intelektual. Dengan kata lain, semua persoalan di atas mencerminkan persoalan sistemik yang melingkupi dunia perguruan tinggi. Padahal, perguruan tinggi harusnya menjadi pihak yang digadang-gadang melahirkan solusi atas problem yang melingkupi bangsa. Jika problem bangsa ini tidak diselesaikan, maka akan berdampak pada kemunduran peradaban bangsa, dan ini adalah bahaya besar bagi sebuah negara. Mari kita lihat satu persatu faktor komprehensif yang mengantarkan penurunan kualitas kadar intelektual tersebut. Yang pertama, kehidupan kita secara umum berada di lingkungan sekulerisme kapitalisme, termasuk kampus dan para intelektualnya. Kehidupan sekuler kapitalis dengan gerusan arus liberalismenya menjadikan kebebasan berperilaku, berpendapat, dan kepemilikan diagung-agungkan. Darinya lahir kebebasan bersosial media, di mana sosial media dewasa ini sangat mudah diakses dan sangat merangsang naluri-naluri yang menuntut pemenuhan, seperti keinginan pamer kekayaan, keinginan untuk pamer kehormatan, keinginan memenuhi rangsangan seksual. Kondisi ini juga mengakibatkan input kampus, yakni mahasiswa yang masuk ke kampus membawa budaya kebebasannya dalam berpakaian, berperilaku, dan adab yang rendah. Hal ini memicu terjadinya kekerasan seksual, apalagi suasana diskusinya adalah kholwat. Sudah pasti pihak ketiga adalah syaitan. Kondisi di atas juga merupakan bagian yang memicu penurunan intelektual, karena daya pikir jika tidak ditopang dengan kecerdasan emosional, maka kerusakanlah yang akan terjadi. Dalam sistem kapitalisme, masyarakat termasuk para intelektual juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terus mencekik, mulai dari kebutuhan pokok, listrik, air, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan komunal lainnya. Hal ini juga memicu intelektual untuk sibuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya daripada memikirkan masalah masyarakat. Yang kedua, dosen, intelektual, hidup di lingkungan kampus dan juga merupakan produk kampus, sehingga kampus punya peran besar dalam menentukan kualitas para intelektual. Kampus hari ini
dikepung dengan standar internasional WCO, yang salah satunya diukur dengan banyaknya doktor dan profesor di perguruan tinggi tersebut. Kapitalisasi pendidikan juga masuk melalui program PTNBH, otonomi kampus, di mana perguruan tinggi diberi hak mengelola keuangannya sendiri. Dalam arti, perguruan tinggi dituntut memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya lepas tangan negara terhadap kewajibannya mengelola perguruan tinggi. Dengan otonomi ini, perguruan tinggi tidak akan mampu menopang kebutuhan dalam mencetak para intelektual yang unggul, yang mampu menjawab permasalahan bangsa yang terus muncul. Kampus juga mengikuti arahan GATS WTO yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan yang diperjualbelikan, sehingga produk kampus juga diukur dari aspek materi saja. Akibatnya, agama, moral, etika tidak dianggap penting dalam kurikulum pendidikan tinggi. Hal ini tampak pada munculnya kurikulum MBKM, di mana kurikulum ini mengikuti kepentingan industri. Dampak lanjutannya adalah arah riset mengarah kepada tujuan materi, yang dalam sistem kapitalisme ini, hasil riset dihilirisasi melalui kolaborasi dengan perusahaan atau oligarki, bukan oleh negara. Kondisi di atas menyelisih fungsi utama perguruan tinggi dalam mencetak para intelektual yang unggul sebagai penyangga peradaban. Jadi, penurunan intelektualitas dari para intelektual sangat membahayakan peradaban bangsa. Sedangkan dalam Islam, intelektual menguasai banyak bidang, termasuk bidang agama, faqih fiddin, ilmuwan sekaligus agamawan. Ilmuwan menjawab tantangan kebutuhan teknologi, namun tetap dalam koridor halal haram, yang semua aktivitas keilmuannya didasarkan pada keimanan. Dalam sistem Islam, lahir secara masif ilmuwan seperti itu. Antara lain, ada Al-Farabi, Abu Nasr. Beliau adalah orang yang jenius yang menguasai 89 bahasa. Beliau juga menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains, kedokteran, dan musik. Ada Ibnu Khaldun. Beliau disebut sebagai bapak sosiologi, perintis ilmu ekonomi, teori politik, dasar filsafat sejarah, sosiologi, hingga ilmu agama. Ada Ibnu Rushd, ahli filsafat dan kalam, ahli fikih, ilmu nahwu, astronomi, dan ilmu kedokteran. Al-Battani, ahli astronomi, matematikawan, penemu sejumlah persamaan trigonometri. Ibnu Sina, ahli bidang kedokteran, juga berkontribusi dalam bidang matematika, fisika, musik, dan bidang lainnya. Hasil riset para ilmuwan di masa sistem Islam Khilafah telah terbukti menjadi basis dari kemajuan teknologi modern, seperti angka 0 oleh Al-Khwarizmi, pondasi pesawat terbang oleh Ibnu Firnas, optik oleh Al-Haythami, dan basis navigasi astrolog oleh Maryam Al-Ijliyah. Di dalam Islam, pendidikan tinggi diposisikan oleh negara sebagai institusi yang melahirkan solusi atas semua problematika yang muncul di tengah masyarakat. Negara memetakan potensi intelektual sesuai kebutuhan masyarakat. Negara juga memperhatikan kesejahteraan para intelektual berupa gaji yang sangat layak. Di samping hajah pokok komunal masyarakat ditanggung oleh negara. Negara juga memberikan fasilitas yang terbaik bagi riset dengan menggunakan dana yang diambil dari sistem ekonomi Islam yang sumbernya dari sumber syar'i yang dibolehkan oleh syarat. Negara juga membuat suasana penuh keimanan di tengah masyarakat, mencegah semua hal yang dapat merangsang seksualitas dan semua jenis flexing. Sebaliknya, negara memunculkan suasana fastabiqul khairat. Semua itu ditopang dengan kurikulum pendidikan yang terintegrasi sejak SD hingga perguruan tinggi.